Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi berjumpa kepada saya di materi ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk doanya. Berdoa mulai. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah untuk anak-anak yang tidak masuk hari ini, siapa bisa saya absen saja ya. Jadi untuk yang tidak masuk nanti tolong izinnya dikasih ke saya, surat izinnya. Kalau sudah, hari ini kita akan menjelaskan tentang sistem perekonomian atau sistem ekonomi tentang campuran dan Pancasila. Nah, jadi kita hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Pancasila. Jadi atau adik-adik di kelas di kelas ini ada yang tahu apa tidak untuk pengertian sistem ekonomi Pancasila? Kalau ada yang tahu bisa angkat tangan. Belum ada yang paham. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan sistem ekonomi Pancasila. Apa itu sistem ekonomi Pancasila? Nah, banyaknya sistem ekonomi yang tersebut di seluruh negara di dunia mampu melahirkan adanya masalah ekonomi modern. Kerap kali juga dalam para pebisnis yang kerepotan untuk menerapkan pada bisnis yang sedang dilakukan. Tapi di negara kita beberapa sistem ekonomi yang diambil oleh para pebisnis, salah satunya adalah sistem ekonomi Pancasila. Untuk itu memahami pengertian sistem ekonomi Pancasila sangat penting bagi kita. Jadi sangat penting bagi kita atau masyarakat di Indonesia ini. Nah, sistem ekonomi Pancasila diharapkan mampu menjadi suatu sistem pebisnis yang baik untuk para pengusaha di Indonesia. Jadi adik-adik nanti yang akan menjadi pengusaha besar atau pengusaha yang nantinya bisa menjadi pengusaha wajib mendalami apa itu sistem ekonomi Pancasila itu. Jadi hal ini terbukti dalam lahirnya para pendiri perusahaan yang saat muncul di pasar konsumen di Indonesia. Nah, tapi sebagian orang masih sulit tidak tahu apa sistem ekonomi Pancasila. Jadi bahkan sebagian pebisnis Indonesia pun juga nggak tahu apa itu atau kesulitan tentang sistem ekonomi Pancasila. Kebanyakan dari mereka itu lebih memanfaatkan dalam sistem ekonomi tradisional daripada sistem ekonomi Pancasila. Untuk itu para pebisnis sudah seharusnya mempelajari atau mengerti dan mencari tentang berbagai alasan terkait sistem ekonomi Pancasila agar lebih bisa dipahami secara utuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi Pancasila. Nah, untuk sistem ekonomi Pancasila adalah bisa dicatat ya untuk anak-anak, untuk siswa-siswa bisa dicatat untuk materi hari ini. Jadi suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila tentunya dengan tandanya dan keluarnya dan juga gotong royong dalam beberapa negara tertentu selalu menerapkan sistem ekonomi yang memang sudah sesuai dengan ekonomi atau filosofi hidup dan filosofi hidup di suatu negara tersebut.
sama halnya dengan juga di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Dan sistem ekonomi Pancasila akan memberikan ruang kebebasan pada seluruh warga negaranya agar bisa berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan adanya batasan berbagai syarat dan sebelumnya sudah ditentukan. Nah, dalam suatu sistem ekonomi Pancasila pun, sistem ekonomi Pancasila juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Apa itu ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila? Ada yang tahu untuk apa itu ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila? Nah ya, kalau belum ada yang tahu, saya akan menjelaskan tentang apa itu ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Dalam UUD 1945 dalam pasal 33 dan GBHN bab 3B nomor 14. Jadi dalam pasal itu menjelaskan tentang ciri-ciri sistem ekonomi, yaitu sistem perekonomian yang berdasarkan atas kekeluargaan dan diurus sebagai bentuk usaha bersama. Sumber daya yang mencakup bumi dan air serta kekayaan dalam lainnya yang berbanding di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat di suatu negara tersebut. Dan negara mengawasi atau berbagai cabang produksi yang penting bagi kepentingan hidup orang banyak. Dan perekonomian nasional dilakukan dengan adanya prinsip ekonomi kebersamaan dan dasar demokrasi ekonomi atau efisien, keadilan dan berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan dalam ekonomi nasional. Dan untuk ciri yang terakhir yaitu ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang 1945. Tadi saya kan sudah menjelaskan tentang ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Dan penjelasan yang berikutnya yaitu penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis tersebut. Jadi dalam sistem ekonomi Pancasila itu menyangkut juga penerapan tentang bisnisnya juga. Nah, penerapan sila ke-1 yaitu untuk anak-anak dicatat ya untuk materi hari ini. Jadi bisa dipelajari di rumah. Jadi nanti bisa dibaca di rumah bisa biar lebih paham ya. Sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah terjadinya kemungkinan kerugian dan mencegah peluang adanya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertolak belakang dengan nilai agama dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan untuk penerapan sila yang kedua, memberikan upah dan fasilitas pegawai sesuai dengan tingkat performa atau tanggung jawab antara resiko yang diberikan kepada perusahaan pun merupakan penerapan dan atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk penerapan sila yang ketiga yaitu memproduksi barang bisnis terbaik yang tidak bertentangan dengan berbagai nilai serta norma masyarakat serta memiliki manfaat yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Menerapkan suatu bentuk dan sila ketiga dengan memperhatikan barang yang baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi memiliki harapan bahwa produk tersebut mampu digunakan untuk menyebabkan masalah ketika memanfaatkannya. Untuk penerapan sila yang keempat yaitu dengan adanya sistem keberuntungan dan juga musyawarah perusahaan dalam hal memutuskan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan usaha merupakan bentuk dari sila keempat yang lebih mengutamakan adanya permusyawaratan. Dan untuk penerapan sila yang kelima yaitu terjadinya produsen yang baik atau proses yang baik dan produk yang mampu digunakan oleh banyak pihak akan
dihasilkan atau pemerataan yang pemasaran atas barang yang dihasilkan atau barang hasil usaha dia sendiri merupakan penerapan dari sila yang kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain di sistem ekonomi Pancasila pun juga mempunyai tujuan. Dibentuknya sistem ekonomi Pancasila pun kita juga dalam sistem ekonomi Pancasila juga memiliki tujuan tersendiri. Apa itu tujuan sistem ekonomi Pancasila? Nah, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari dibuatnya sistem ekonomi Pancasila itu apa. Jadi yaitu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya tindakan ekonomi dalam berbisnis. Dan untuk yang ketiga, kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas. Dan untuk tujuan yang keempat, yaitu adanya investatif dan dorongan untuk bekerja dan ikut sambil bagai dalam seluruh kegiatan ekonomi di masyarakat tersebut. Dan yang lanjutnya adanya keberadaan yang efektif dan efisien terhadap adanya proses produksi dan kontribusi dan investasi. Contohnya adalah dalam menanggapi terjadinya perubahan cara memproduksi atau pola kebutuhan masyarakat. Dan untuk tujuan yang selanjutnya yaitu adanya tindakan penerataan atau pendapatan yang persamaan antara berbagai golongan dan seluruh lapisan masyarakat tersebut. Dan untuk yang ketujuh yaitu adanya pertimbangan yang wajar atau kekuasaan dan pengaruh antara golongan atas dan golongan bawah. Dan untuk yang terakhir dalam tujuan sistem ekonomi Pancasila tersebut yaitu dipindahkan seluruh nilai yang melekat pada manusia seperti hak asasi manusia atau HAM dan kebebasan, keadilan sosial, kesamaan hak milik, solidaritas dan sebagainya. Di sisi lain, fungsi sistem ekonomi Pancasila pun yaitu pada dasarnya sistem ekonomi Pancasila ini sangat diambil oleh Indonesia, masih termasuk sebagai salah satu yang berkembang, terutama untuk Anda yang ingin menjadi pebisnis yang beberapa di dalamnya masih menganut beberapa sistem ekonomi Pancasila dan mengambil pasar konsumen di Indonesia. Dan di sini saya akan menerapkan tentang contoh penerapan ekonomi Pancasila. Jadi koperasi. Yang pertama adalah koperasi. Apa itu koperasi? Yaitu salah satu bentuk penerapan Pancasila yang meningkatkan perekonomian suatu institusi. Koperasi yaitu untuk usaha kolektif yang memiliki awas kekeluargaan. Dan yang kedua adalah BUMN. Apa itu BUMN? Yaitu ada yang tahu kepanjangan dari BUMN? Nah, benar. BUMN adalah badan usaha milik negara menunjukkan adanya peran serta negara yang dalam hal pengelolaan perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privasi, maka hal itu bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan serta negara dalam hal pengelolaan perekonomian. Dan untuk yang ketiga yaitu serikat buruh. Serikat buruh, apa itu serikat buruh? Nah, serikat buruh adalah gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas prakerja. Adanya relasi antara para pekerja dan investor yang rentan dieksploitasi bila ditentukan atau disualikan lewat serikat buruh. Dan itu tadi penjelasan tentang berbagai macam atau pengertian dan penjelasan tentang sistem ekonomi Pancasila. Dan untuk adik-adik ada yang ditanyakan untuk tentang sistem ekonomi Pancasila? Kalau bisa catatannya nanti di rumah dibaca ya, dipelajari lagi, dipahami tentang sistem ekonomi Pancasila. Jadi adik-adik nanti kalau sudah besar ingin menjadi pebisnis, nanti bisa
mempunyai wawasan tersendiri, mempunyai wawasan tersendiri dari sistem ekonomi Pancasila juga. Jadi begitu ya. Dan saya akan melanjutkan bab yang kedua, jadi sistem ekonomi campuran. Ada yang tahu adik-adik apa itu sistem ekonomi campuran? Dan kalau ada yang tahu bisa angkat tangannya. Nanti saya kasih nilai kalau ada yang bisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian ekonomi campuran atau sistem ekonomi campuran ya. Jadi dalam sistem ekonomi campuran terdapat suatu sistem pasar atau alokasi sumber daya dan perdagangan kebijakan pasar batas jalan yang dipersandingkan dengan campur tangan pihak pemerintah. Jadi indikasinya sistem ekonomi campuran bisa timbul saat pemerintah melakukan investasi mekanisme dan pasar bebas dengan menciptakan BUMN yang tadi saya jelaskan di sistem ekonomi Pancasila. Jadi peraturan subsidi, pajak, dan tarif tertentu. Pengertian sistem ekonomi campuran sama halnya dengan suatu sistem yang mencampur karakteristik pasar, kegiatan, dan keekonomian tradisional pada tempat teratur. Dan sistem ekonomi ini pun memiliki berbagai karakteristik, banyak banget karakteristik untuk di sistem ekonomi campuran ini, yaitu pada bidang tertentu yang dianggap strategi. Hal ini agar pemerintahan mampu melindungi rakyat serta mekanisme pasar di dalamnya. Di pengertian ini, sistem ekonomi campuran pun memiliki produksi barang dalam sistem ekonomi juga. Jadi produksi barang itu disuplai dari negara yang menganut ekonomi campuran hampir dipastikan mampu memproduksi semua barang termasuk kebutuhan mekanis dan tempat tinggal atau barang lain yang hanya bisa ditentukan dalam masyarakat kapitalis seperti mobil mewah yang mahal ataupun perhiasan yang perhiasan yang sangat langka. Dan apa itu perbedaan ekonomi campuran dan pasar bebas? Dan di sini saya akan menerangkan tentang pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas dapat diartikan juga bahwa terdapat sedikit atau bahkan tidak ada pengaruh pemerintah atas ekonomi atau bisnis milik swasta dan individu yang bergerak di dalamnya. Perusahaan ini, investasi ini tersebut semata-mata bergerak hanya demi keuntungan pribadi dan hanya barang tersebut sudah ditentukan sepenuhnya oleh pihak penawar atau atas dasar permintaan pasar. Dalam teori ini tidak ada batasan kemampuan bagi perusahaan untuk bisa mencampurkan atas membentuk ekonomi di pasar bebas tersebut. Dan setiap individu memiliki kendala penuh atas ekonomi di dalamnya tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Pasar ya. Dan saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran yang kedua. Di sisi lain dalam sistem ekonomi campuran ini pihak-pihak pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan mereka akan membuat peraturan yang membatasi monopoli atau meminta bisnis untuk bisa melakukan persyaratan keselamatan terhadap pekerjaannya. Nah, para pebisnis biasanya bergerak atas dasar keberuntungan pribadinya. Jadi dalam sistem ekonomi tersebut, sistem ekonomi campuran tersebut, mereka diminta untuk melakukan bisnisnya dalam batasan yang sudah ditentukan dalam undang-undang dan yang berlaku di negara tersebut atau negara kita sendiri. Nah, secara ekonomi campuran dalam ekonomi campuran ini kita juga mempunyai sejarah dari ekonomi campuran ini, yaitu sistem ekonomi campuran dalam sejarahnya diciptakan sebagai produk dari proyek uji coba karena adanya kesengsaraan ekonomi yang panjang dan sistem ekonomi ini berkembang dari waktu ke waktu. Pada awal tahun 1900 hanya para ahli ekonomi dan penjabat pemerintah di berbagai negara maju berat mempercayai bahwa pasar bebas merupakan taruhan terbaik untuk bisa memperbaiki kehidupan sosial. Namun akibatnya
Adanya depresi bebat seluruh pasar saham dan ekonomi di dunia rumah. Hal ini sekaligus mengungkap kelemahan apa prinsip pasar bebas. Nah, di Amerika Serikat juga New Deal dijadikan sebagai salah satu cara besar pemerintah dalam mempengaruhi sistem perekonomian dan menyediakan eh, berbagai jaring pengamanan sosial untuk masyarakat Amerika tersebut. Nah, setelahnya sistem ekonomi campuran ini diterapkan di tempat di mana pihak pemerintah mengendalikan ekonomi secara Indosiana. Namun dalam beberapa dekade negara komunis seperti Rusia, Cina telah melakukan pendekatannya di dalam atau mengadopsi berbagai prinsip nyatanya lebih kapitalis. Sistem ekonomi campuran ada sekitar 7 ciri-ciri ekonomi campuran. Nah, saya sebutkan, tolong anak-anak bisa mencatat di selembar buku ya. Nah, jadi untuk ciri-ciri ekonomi campuran yaitu pihak pemerintah dan pihak swasta dituntut untuk berperan aktif dan terus bekerja sama dalam menjalankan segala bentuk kegiatan ekonomi. Nah, dan yang kedua, pemerintah akan memberi kebebasan terhadap pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun tetap dengan memberi kebatasan dan interventis jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, pemerintah akan melakukan perencanaan atau peraturan dan kebijakannya erat kaitannya dengan sistem perekonomian. Dan yang keempat, perekonomian atau persaingan di pasar tetap terjadi, namun dalam batasan yang wajar dan harus, karena di dalamnya pemerintah itu mengawasi dan melakukan interview di suatu persaingan di pasar. Dan yang kelima, mekanisme pasar dapat membentuk dan berbagai jenis jumlah barang yang diproduksi dan harga jual barang tersebut. Dan untuk yang keenam, pemerintah berhak mengelola dan mengatur seluruh sumber daya penting yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Dan untuk yang terakhir, ciri-ciri ekonomi campuran yaitu pihak pemerintah dan swasta memiliki peranan yang sama dalam hal kegiatan perekonomian. Di balik sisi ciri-ciri sistem ekonomi campuran, di sisi itu sistem ekonomi campuran pun juga memiliki kelebihan masing-masing. Dan di antara dari kelebihan tersebut, saya akan menjelaskan kelebihan sistem ekonomi. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi campuran itu mendistribusi barang dan jasa akan dialokasi ke tempat yang paling dibutuhkan, sehingga hal ini akan membuat harga mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan suatu barang atau di pasar. Nah, dan mendorongnya terjadinya investasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif atau murah dan efisien. Dan yang ketiga, mengalokasikan modal setiap produsen yang paling inovatif dan efisien. Dan untuk yang terakhir, perkembangan ekonomi dalam negeri akan cenderung bergerak lebih cepat karena adanya persaingan bebas dan seandainya akan menerapkan banyak variasi produk yang mengaku di pasaran dengan detail produk yang sangat beragam. Di sisi lain, sistem ekonomi campuran mempunyai kelebihan, dan tapi di sisi lain juga mempunyai kekurangan dalam suatu sistem ekonomi campuran. Apa saja sih kekurangan ekonomi campuran itu? Nah, saya akan menjelaskan. Nah, dari sistem kekurangan ekonomi campuran itu, jika tingkat kebebasan terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar, hal tersebut bisa membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggal jauh tanpa adanya dukungan pemerintah. Dan yang kedua, pihak pemerintah memiliki bertanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Dan yang ketiga, perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menciptakan masalah. Misal, industri yang bergerak di bidang pertahanan akan memiliki sifat mempolistik atau oligarki dan distribusi pemerintah. Hal tersebut akan meningkatkan utang negara dan memperlambat laju ekonomi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Dan untuk yang keempat, pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lebar daripada sistem ekonomi liberal. Pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah serta pihak swasta akan susah untuk ditentukan.
Dan untuk kelemahan atau kekurangan yang terakhir dalam sistem ekonomi campuran, yaitu pemerataan dan pendapatan cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan. Nah, untuk pembelajaran hari ini dalam sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Pancasila, anak-anak ada yang ditanyakan apa tidak? Kalau yang belum paham bisa bertanya, kalau tidak bisa tidak. Kalau tidak ada yang bertanya atau yang sudah paham semua, saya akan memberikan soal dari materi ini atau materi kedua ini. Jadi untuk soal ini tolong dikumpulkan pertemuan yang akan datang, dan untuk soal ini yaitu berikan berikan kesimpulan dari materi tersebut. Jadi kesimpulan dari sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi campuran. Nah, kalian ringkas, kalian buat ringkasan dan buat kesimpulan. Saya tunggu pengumpulan terakhir pada hari pertemuan yang akan datang. Kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi untuk jadwal hari ini kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.